gerbang menuju era baru energi. Teknologi energi mana yang akan membentuk masa depan dunia? Mengapa kendaraan listrik berkembang begitu pesat? Apakah baterai lithium-ion benar-benar dianggap sebagai minyak baru? Dan pertanyaan yang lebih krusial, mengapa negara-negara besar membangun satu gigafactory demi satu, yaitu pusat energi raksasa yang memproduksi baterai dengan kapasitas tahunan 10 gigawatt jam JWh atau lebih? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada salah satu transformasi global terbesar abad ke-21, gerakan Gigafactory. Langkah ini tidak hanya berarti meningkatkan produksi baterai, tetapi juga pembentukan ulang ekonomi global, kebijakan energi, dan keseimbangan kekuatan geopolitik. Salah satu pertanyaan besar pertama adalah, apa sebenarnya Gigafactory itu, dan mengapa disebut Giga? Gigafactory adalah fasilitas berteknologi tinggi yang mampu memproduksi 10 JWh atau lebih baterai per tahun. Istilah giga mengacu pada besarnya skala produksi. Pabrik-pabrik ini adalah kompleks besar yang menggabungkan manufaktur sel, pengolahan kimia, inovasi material, pengemasan dan daur ulang dalam satu pusat. Karena itu, Gigafactory dianggap sebagai otak sistem energi modern. Pertanyaan kritis selanjutnya, mengapa gerakan Gigafactory menjadi transformasi global yang tak tergantikan? Karena transisi energi tidak hanya membutuhkan panel surya dan turbin angin, tetapi juga kapasitas baterai yang besar untuk menyimpan energi yang dihasilkan. Adopsi kendaraan listrik secara luas, operasi jaringan energi terbarukan yang stabil, dan kemandirian energi semuanya bergantung pada fasilitas ini. Singkatnya, tanpa Gigafactory, era baru energi tidak akan dapat dibangun. Persaingan kekuatan global menyoroti pertanyaan ini. Negara mana yang menjadi pemimpin dalam perlombaan Gigafactory? Lanskap global saat ini seperti berikut. Tiongkok, CATL Contemporary Amperex Technology Limited, BYD Build Your Dreams, dominan dalam pengolahan bahan mentah dan manufaktur sel. Korea Selatan, Samsung SDI, Samsung Sustainable and Digital Innovation, LG Energy Solution, pelopor teknologi sel. Jepang, Panasonic ahli sel berkepadatan energi tinggi. Amerika Serikat USA, Tesla, kemitraan Panasonic, pemimpin dalam skala ekonomi dan otomatisasi. Uni Eropa EU, Northvolt, ACC Automotive Sales Company, Faircore, Volkswagen PowerCo, menjalankan strategi besar untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Setiap negara ini terus berinvestasi miliaran dolar untuk mengontrol masa depan energi. Pertanyaannya jelas, bagaimana Gigafactory mempengaruhi industri kendaraan listrik? Berkat Gigafactory, biaya baterai turun, jangkauan meningkat, dan kendaraan listrik menjadi lebih mudah diakses masyarakat luas. Kesimpulannya, Gigafactory telah menyediakan infrastruktur penting untuk revolusi kendaraan listrik. Pertanyaan kritis untuk infrastruktur energi. Bagaimana fasilitas ini mendukung sistem energi terbarukan? Karena matahari dan angin tidak menghasilkan energi secara terus-menerus. Karena itu diperlukan baterai raksasa skala jaringan. Gigafactory membuat baterai ini memastikan operasi sistem energi tetap berjalan tanpa gangguan. Inilah kekuatan pendorong pertumbuhan real dalam energi terbarukan. Pertanyaan penentu agenda lainnya, bagaimana Gigafactory memberi negara kekuatan strategis? Saat ini, lithium, nikel, grafit, dan kobalt, seperti minyak di abad ke-20, menjadi pusat persaingan geopolitik. Sementara Tiongkok memiliki keunggulan besar, Amerika Serikat dan Uni Eropa mempersiapkan paket insentif besar untuk menutup ketertinggalan. Singkatnya, siapa yang mengontrol baterai, mengontrol masa depan? Pertanyaan umum lainnya, mengapa biaya baterai turun pesat berkat Gigafactory? Karena produksi besar-besaran, standarisasi, otomatisasi robotik, dan peningkatan penelitian dan pengembangan R&D secara dramatis memangkas biaya. Pertanyaan populer, berapa lama waktu dan investasi yang dibutuhkan untuk membangun Gigafactory? Biasanya, konstruksi 35 tahun, investasi $1 5 miliar, dan tambahan 2-3 tahun untuk mencapai kapasitas penuh. Gigafactory adalah investasi strategis jangka panjang. Pertanyaan lain yang butuh jawaban, berapa jejak karbon dari Gigafactory? Proses pemasangan membutuhkan konsumsi energi tinggi. Namun, Gigafactory modern semakin memakai energi terbarukan, sehingga dampak karbon jangka panjangnya menurun. Pertanyaan dasar yang sering ditanyakan, apa bahan baku paling kritis dalam pembuatan baterai? Lithium berperan utama, diikuti nikel, kobalt, dan grafit. Khususnya dalam pemurnian lithium, dominasi global Tiongkok menciptakan ketergantungan strategis. Topik yang sering jadi penasaran, bagaimana Gigafactory mengubah ekonomi lokal? Gigafactory mempekerjakan ribuan orang, membangun ekosistem industri sekunder, dan mengubah nasib ekonomi wilayahnya. Pertanyaan dunia teknologi, apakah baterai solid state kompatibel dengan Gigafactory? Ya, sebagian besar lini produksi saat ini dapat diadaptasi dengan penyesuaian. Ketika teknologi ini matang, Gigafactory dapat mengadopsinya dengan cepat. Pertanyaan penting lainnya, apa dampak lingkungan jangka panjang Gigafactory? Konsumsi air, proses kimia, dan pengelolaan limbah dapat menimbulkan risiko. Namun, sistem air loop tertutup, teknologi daur ulang, dan integrasi energi terbarukan mampu mengurangi dampaknya.
Pertanyaan kritis, bisakah fasilitas daur ulang suatu hari menggantikan Gigafactory? Ya, terutama dengan berkembangnya urban mining. Menarik litium, nikel, dan kobalt dari baterai bekas kini menjadi lebih ekonomis daripada menambang. Penggemar teknologi bertanya, seberapa robotik Gigafactory? Saat ini, sebagian besar manufaktur sel dilakukan oleh robot. Karena tuntutan presisi tingkat mikron, keterlibatan manusia minimal. Perdebatan hangat, siapa yang akan mendominasi masa depan dalam persaingan antara LFP Lithium Iron Phosphate, NMC Nickel Manganese Cobalt, dan baterai solid state? LFP unggul dalam daya tahan dan keamanan, NMC kaya kepadatan energi, baterai solid state adalah teknologi masa depan. Ketiga kimia ini diperkirakan akan hidup berdampingan cukup lama. Pertanyaan krusial, bisakah USA dan EU merebut dominasi Tiongkok? Dalam jangka panjang bisa, namun dalam waktu dekat tampaknya sulit. Tiongkok mengendalikan hampir seluruh rantai produksi baterai. Pertanyaan umum lainnya, mengapa fasilitas ini berlokasi dekat pelabuhan atau area pertambangan? Karena bahan mentah dalam jumlah besar harus diangkut. Dekat sumber daya atau pelabuhan sangat penting untuk menurunkan biaya logistik. Pertanyaan trending masa kini, bagaimana kecerdasan buatan mengubah Gigafactory? AI memprediksi kesalahan produksi, meningkatkan kualitas, mengoptimalkan proses, dan menekan biaya. Manufaktur baterai kini makin cerdas. Pertanyaan terakhir tentang risiko global. Bagaimana krisis bahan mentah memengaruhi proyek Gigafactory? Kenaikan mendadak harga litium dan nikel dapat memperlambat proyek. Negara berusaha mengurangi risiko dengan kesepakatan pasokan jangka panjang. Gerakan Gigafactory bukan sekadar strategi produksi, tetapi inti dari transformasi energi global, persaingan ekonomi, dan perebutan supremasi teknologi. Saat dunia membentuk ulang sistem energinya, muncul semua yang tersembunyi. Mereka yang memproduksi energi itu kuat, mereka yang menyimpan energi, mengendalikan masa depan. Dalam beberapa tahun ke depan, akan makin jelas bagaimana Gigafactory bukan hanya mengubah nasib kota, tapi juga takdir bangsa dan keseimbangan kekuatan global. Jika Anda ingin melihat lebih banyak konten tentang masa depan energi, jangan lupa subscribe channel saya, silakan like videonya, dan tulis pendapat Anda di komentar di bawah. Apa pendapat Anda tentang gerakan Gigafactory? Teknologi mana yang menurut Anda akan memimpin? Sampai jumpa di komentar.